Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Widayati selaku dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bima. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 1 Ilmu Hukum berbobot 2 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pengembang kepribadian yang memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi secara akademik, kritis, dan profesional, khususnya dalam konteks keilmuan hukum. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya berupaya mengintegrasikan penguasaan keterampilan berbahasa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, dan argumentatif yang dibutuhkan oleh calon sarjana hukum. Mata kuliah Bahasa Indonesia pada program studi ilmu hukum saya arahkan untuk mendukung kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, berkomunikasi akademik, dan menyusun argumentasi hukum secara efektif. Materi yang diajarkan meliputi fungsi bahasa Indonesia, ragam dan laras bahasa, diksi dan istilah hukum, kalimat efektif, paragraf argumentatif, membaca kritis teks hukum, serta penulisan karya ilmiah. Pembelajaran dikaitkan dengan konteks keilmuan hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan karya ilmiah hukum. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami kaidah tata bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi juga mampu menggunakan bahasa secara tepat, jelas, logis dalam kegiatan akademik maupun profesi hukum. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan akademik dan profesi hukum. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi lisan maupun tulisan. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan bahasa dalam berbagai teks akademik dan juga hukum. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun paragraf, esai, dan karya ilmiah sesuai dengan kaidah akademik, serta CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun karya tulis ilmiah sederhana dengan memperhatikan aspek kebahasaan, sistematika penulisan, dan etika akademik. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DEA. Untuk delivery, saya memberikan modul materi perkuliahan serta RPS kepada mahasiswa serta interaksi interaktif secara langsung untuk mendukung pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint interaktif, modul ajar, jurnal ilmiah, video pembelajaran, kuis interaktif kuisis, serta dokumen hukum seperti undang-undang, kontrak, surat gugatan, dan putusan pengadilan. Penggunaan media tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks akademik maupun praktik hukum. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan juga refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan juga UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan juga project based learning dengan metode presentasi interaktif, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan ketiga, yakni terkait ragam dan laras bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang tidak hadir?
Alhamdulillah hadir semua ya. Baik teman-teman, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas terkait ragam dan laras bahasa Indonesia. Namun sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu ingin mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari di pekan lalu, yaitu terkait fungsi bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat fungsi bahasa Indonesia itu apa saja? Saya, Bu. Baik, silakan Airin. Ya, salah satu fungsi bahasa itu sebagai alat pemersatu bahasa, karena banyaknya ragam bahasa di Indonesia itu disatukan dengan bahasa bersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu tadi ya, bahasa Indonesia salah satu fungsinya adalah sebagai alat pemersatu. Ya, karena kita tahu sendiri di bangsa kita, bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ragam suku dan juga budaya serta bahasa. Contohnya saja, Ibu dari Jawa, kemudian Ibu mengajar di kota Bima. Bahasa kita kan berbeda. Suku Mbojo dengan suku Jawa itu kan pasti berbeda. Bayangkan ketika Ibu menggunakan bahasa Jawa saat mengajar, pasti teman-teman tidak akan paham apa yang Ibu jelaskan. Nah, maka dari itu bahasa Indonesia di sini sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar khususnya ya dalam bidang akademik. Siapa lagi? Silakan. Ya, Bu. Baik, Haikal, silakan. Baik, Bu. Bahasa Indonesia berfungsi juga sebagai alat ekspresi diri, yaitu sarana untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, keinginan, gagasan, dan pengalaman seseorang kepada orang lain. Nah, itu tadi ya, bahasa sebagai alat ekspresi diri untuk mengungkapkan perasaan, pikiran kepada orang lain. Ada lagi? Silakan, fungsi bahasa. Silakan, April. Bahasa sebagai alat kontrol sosial, contohnya dalam hukum, rumusan pasal yang tegas dan mengikat memaksa warga menaati norma agar ketertiban terjaga. Nah, itu tadi fungsi bahasa sebagai alat untuk kontrol sosial, di mana dalam bidang hukum bahasa itu sebagai alat pengendali masyarakat. Contohnya ada yang namanya undang-undang, ya enggak? Norma yang berlaku di masyarakat. Jadi dengan adanya bahasa, masyarakat itu bisa dikontrol, dikendalikan. Nah, oke, selanjutnya kita langsung pada materi kita, yaitu tentang ragam dan laras bahasa. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan capaian dalam materi ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep ragam dan laras bahasa Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan ragam laras bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik laras bahasa serta menggunakan ragam dan laras bahasa secara tepat dalam komunikasi akademik dan juga profesional dalam bidang hukum. Kemudian yang kelima, yaitu mahasiswa mampu menyusun teks hukum sederhana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya langsung saja teman-teman perhatikan kalimat yang ada pada layar. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dipidana. Mengapa bahasa hukum itu berbeda dengan bahasa yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari? Mengapa? Agar tidak salah tafsir. Agar tidak ada multi tafsir atau penafsiran ganda. Nah, oleh karena itu diksi yang digunakan atau pilihan kata dalam bahasa hukum itu harus sesuai dengan bahasa hukum, ya. Nah, seperti itu harus jelas juga agar tidak ada yang namanya multi tafsir. Oke. Nah, kita langsung saja pada ragam bahasa. Menurut Kridaksana, ragam bahasa merupakan variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda berdasarkan topik, kemudian hubungan pembicara, media, dan juga fungsinya. Jadi teman-teman harap diperhatikan beberapa poin penting terkait ragam bahasa, ya. Ini ada situasi komunikasi, tujuan komunikasi, media komunikasi, kemudian tingkat keformalan, serta siapa mitra tutur kita atau lawan tutur kita, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya ragam bahasa. Nah, menurut kajian sosiolinguistik, ragam bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman-teman.
Di antaranya yaitu situasi komunikasi di mana bahasa yang digunakan dalam persidangan pasti berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Seperti tadi pada awal slide Ibu menampilkan kalimat terkait bahasa hukum ya. Jadi berbeda, bahasa yang digunakan berbeda dengan percakapan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu media komunikasi. Jadi dalam bahasa lisan juga memiliki karakteristik berbeda dengan bahasa tulis ya. Selanjutnya hubungan antara mitra tutur atau lawan tutur ya. Komunikasi antara hakim dan terdakwa pasti berbeda dengan komunikasi antar teman kalau dalam ranah hukum sesuai dengan bidang keahlian teman-teman. Yang ketiga yaitu sesuai dengan bidang pemakaian. Karena teman-teman ini adalah mahasiswa prodi ilmu hukum, berarti teman-teman menggunakan ragam hukum ya. Kalau teman-teman misalkan dalam bidang ekonomi atau teknik berarti menggunakan ragam teknik, elektronik gitu ekonomi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada faktor sosial juga yang mempengaruhi atau penyebab munculnya ragam bahasa. Ada faktor sosial itu ada pendidikan, pekerjaan, dan status sosial. Di mana kita bisa lihat pendidikan seseorang itu juga mempengaruhi bagaimana mereka berbahasa ya. Tingkat pendidikan itu berpengaruh juga. Teman-teman kalau di masyarakat kan di masyarakat pasti sering menemui ya, ketika lulusan sarjana pasti berbeda dengan lulusan sekolah dasar dari segi berbicaranya ya. Kemudian ada faktor situasional, ada faktor formal dan juga non formal. Ketika teman-teman berbicara dengan ibu menggunakan bahasa formal. Kalau teman-teman berbicara dengan sesama mahasiswa pasti menggunakan bahasa yang non formal. Kemudian ada faktor media, lisan dan tulis seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian faktor bidang itu ada hukum, pendidikan, kedokteran, militer dan juga ekonomi. Tadi sudah sempat Ibu singgung ya. Oke, selanjutnya di sini ada ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalannya. Yang pertama ada yang namanya ragam beku. Ingat, ragam beku itu berbeda dengan ragam baku. Kalau ragam baku itu sifatnya, ciri-cirinya itu bentuk bahasanya itu relatif tidak berubah. Jadi dia itu tetap ya. Kalau ragam baku dia itu mengalami perubahan. Makanya ejaan yang disempurnakan itu sudah melewati beberapa kali revisi ya. Jadi di sana sifatnya berarti fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman ya. Namun kalau bahasa yang beku itu dia tetap. Contohnya apa? Undang-Undang Dasar 1945, kemudian teks Sumpah Pemuda, teks proklamasi ya, seperti itu ya. Kemudian ada contoh kalimat di sini, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti nah, ini penyebutan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kan tetap ya, teman-teman ya. Nah, tetap. Nah, ini dalam bidang hukum itu ragam beku sering ditemukan dalam undang-undang, putusan pengadilan dan juga sumpah jabatan kalau dalam ranah hukum. Nah, selanjutnya di sini ada ragam resmi. Ada ragam resmi itu bahasa yang kita gunakan dalam acara resmi kayak di perkuliahan, seminar, pidato kenegaraan juga menggunakan ragam resmi. Ada rapat juga ya. Contohnya, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa literasi hukum mahasiswa mengalami peningkatan. Jadi dalam kalimat tersebut literasi berarti apa? Bahan bacaan mahasiswa hukum itu mengalami peningkatan ya. Berarti ini dalam situasi perkuliahan, contohnya dalam akademik, bidang akademik. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada ragam konsultatif, biasanya digunakan dalam komunikasi yang profesional. Seperti teman-teman tadi, prodi ilmu hukum, mahasiswa hukum lebih cenderung menggunakan bahasa hukum. Begitu juga mahasiswa kedokteran dan lain sebagainya. Ada ragam santai juga, kemudian ragam akrab, dan juga ragam berdasarkan bidang pemakaian. Kalau dalam bidang pemakaian itu ada ragam ilmiah, yang sifatnya itu objektif, logis, dan juga menggunakan istilah yang baku.
Nah, ini ya. Kalau tadi yang sudah ilmiah, yang ini adalah ragam non-ilmiah. Contohnya ada pada cerpen, novel, puisi, atau percakapan sehari-hari. Contohnya saja dalam puisi. Teman-teman pasti sering membaca puisi. Ketika membaca puisi pasti sering ditemukan adanya diksi-diksi yang tertentu atau bahasa yang lebih condong pada penggunaan bahasa kiasan. Kenapa? Jika dalam ilmu sastra, dalam karya sastra Anda menggunakan bahasa yang baku, itu justru lebih kaku. Nilai estetikanya tidak ada. Contohnya saja ketika seorang laki-laki ingin mengungkapkan kepada perempuan, kamu cantik. Berbeda dengan ketika dia menggunakan kata wajahmu bagaikan rembulan, justru lebih estetik kan, justru lebih bagus ketika dia menggunakan bahasa kiasan, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah ada konsep terkait laras bahasa. Itu tadi kita sudah berbicara terkait ragam bahasa. Sekarang kita lanjut pada laras bahasa, ya. Nah, dalam kajian linguistik, laras bahasa itu berkaitan dengan kesesuaian penggunaan bahasa dalam fungsi dan bidang pemakainya. Sedangkan dalam kajian sosiolinguistik, laras bahasa sering disejajarkan dengan konsep register atau variasi bahasa dalam bidang atau profesi tertentu, ya. Jadi dengan demikian ragam bahasa itu lebih menekankan pada penggunaan, sedangkan laras bahasa itu lebih menekankan pada bidang pengguna bahasa. Jadi teman-teman harus dibedakan ya antara ragam bahasa dan laras bahasa. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini langsung pada laras bahasa hukum sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman ya. Nah, dalam laras bahasa hukum berarti bahasa yang digunakan itu sesuai dengan norma hukum, sesuai dengan hak, kewajiban, dan sanksi dalam berbagai dokumen hukum. Contohnya ada undang-undang, kemudian ada kontrak, surat perjanjian, kemudian apa lagi? Akta notaris dan juga surat gugatan. Jadi contoh-contoh yang sudah Ibu paparkan itu dia merupakan laras bahasa hukum ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ini karakteristik dari bahasa hukum. Di mana bahasa hukum itu karakteristiknya adalah jelas, tegas, logis, kemudian objektif dan juga konsisten ya. Agar tidak terjadi yang namanya multitafsir atau penafsiran ganda. Oke, silakan teman-teman perhatikan contoh kalimat yang ada pada layar. Pada kalimat yang atas itu kan dalam waktu yang sewajarnya. Sedangkan pada kalimat ini di bawah itu paling lambat 14 hari kerja. Dari kedua kalimat tersebut kita bisa mengetahui perbedaannya. Kalau yang di atas kan dia tidak ada yang namanya ketegasan, ya enggak? Waktu sewajarnya itu kapan? 14 hari, 2 hari, 3 hari, atau 7 hari, ya. Jadi teman-teman mahasiswa hukum, ketika teman-teman disuruh membuat sebuah gugatan atau ketika teman-teman meneliti sebuah surat gugatan atau putusan pengadilan, harap diteliti dengan sebaik mungkin. Perhatikan ya, apakah dia itu kalimatnya jelas, apakah multitafsir ya. Contohnya di sini jadi perbaikannya itu harus dijelaskan. Waktu sewajarnya itu kapan? Misalkan 14 hari kerja ya, ditulis 14 hari kerja. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada perbedaan terkait ragam bahasa dan laras bahasa. Jadi perbedaan di sini yang sangat menonjol itu yaitu tujuan pemakaiannya. Laras bahasa itu untuk apa? Bidang tertentu. Kalau ragam bahasa itu pada keadaan atau situasi tertentu. Jadi beda ya, bedanya di situ. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik ya. Oke, selanjutnya yaitu, nah ini contoh analisis pada teks A dan teks B, silakan.
Teks A, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Yang teks B, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Dari kedua kalimat tersebut, mana yang merupakan laras bahasa hukum? Coba. Teks yang A atau yang B? Yang B, Bu. Yang B, alasannya kenapa? Alasannya dipakai kata pidana di situ, sedangkan yang atas kan hukuman. Nah, di situ tuh ada multitafsirnya. Jadinya yang benar itu yang B, pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Nah, jadi dari teks A dan B tadi, yang benar adalah teks B. Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Kenapa teks B? Karena yang teks A itu sifatnya masih hukum. Umum ya. Hukuman itu sifatnya masih umum ya. Kalau laras bahasa hukum dia menggunakan istilah pidana. Dari sini sudah jelas? Paham ya? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, perhatikan kalimat yang ada di slide. Silakan teman-teman analisis kalimat tersebut dengan teman Anda. Ada yang pertama, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan pencurian. Kemudian ada korban meminta ganti rugi kepada pelaku. Silakan teman-teman diskusikan dari segi kejelasan kalimat tersebut. Kemudian apakah kalimat tersebut itu ada multitafsir atau penafsiran ganda. Yang ketiga, silakan teman-teman benahi atau perbaiki kalimat yang salah. Silakan teman-teman bisa diputar bangkunya jika diperlukan. Silakan berdiskusi ya, diskusikan dengan teman Anda. Teman-teman, dari hasil diskusi Anda sudah ditemukan ya permasalahan yang ada pada kalimat tersebut. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, saya, Bu. Jadi seharusnya nomor 1 itu ada perbaikan, Bu. Seharusnya pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun. Otomatis yang nomor 1 itu adanya kata multitafsir, Bu. Nah, itu tadi ya, Haikal sudah mengatakan bahwa pada kalimat 1 ini kurang tepat atau terjadi multitafsir karena seharusnya yaitu harus pidana penjara selama 3 tahun. Nah, pelaku dijatuhi pidana selama 3 tahun. Di sini kan ada jelas ya, pelaku dijatuhi pidana selama 3 tahun. Jadi kurun waktunya sudah jelas ya. Kemudian untuk kalimat kedua, siapa? Saya, Bu. Jadi pada kalimat nomor 2, yaitu para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Jadi pertanyaan, apakah kalimat tersebut sudah jelas? Menurut kita, itu pada kalimat tersebut itu sudah sangat jelas, memiliki unsur kejelasan karena memang sudah memakai laras bahasa hukum. Apakah terdapat multitafsir? Menurut kami itu tidak ada karena memang sudah menggunakan laras bahasa hukum. Bagaimana perbaikinya? Tidak ada yang salah, jadi mungkin tidak ada yang harus diperbaiki. Iya, Kia sudah tepat karena pada kalimat nomor 2 itu penggunaan laras bahasa hukumnya sudah tepat. Dimana di sini para pihak di sini maksudnya yaitu penggugat dan tergugat ya. Jadi di sini sudah jelas untuk kalimat kedua itu tidak ada yang namanya multitafsir. Selanjutnya untuk kalimat ketiga siapa? Baik Ibu, izin untuk pernyataan nomor 3 itu salah karena pada kalimat tersebut tidak jelas karena yaitu kata pelaku. Seharusnya diganti perbaikannya itu dengan korban meminta ganti rugi kepada tergugat. Baik, itu tadi ya Usba pada kalimat ketiga, korban meminta ganti rugi kepada pelaku seharusnya yaitu apa tadi? Penggugat meminta ganti rugi kepada tergugat ya. Jadi di sini pemakaian laras hukumnya sudah tepat ketika menggunakan istilah penggugat dan tergugat. Dari sini teman-teman sudah paham ya? Oke, selanjutnya ini tadi. Nah, ini ada kuis latihan di Quizizz. Silakan teman-teman kerjakan. Ada barcode-nya. Nanti silakan dikerjakan
Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri ya pada pertemuan terkait ragam dan laras bahasa. Namun sebelum kita akhiri, Ibu ingin memberikan kesimpulan terkait materi ini, yaitu ragam bahasa itu menunjukkan variasi bahasa berdasarkan situasi dan cara penggunaannya atau pemakaiannya. Sedangkan untuk laras bahasa menunjukkan variasi bahasa berdasarkan bidang profesi tertentu. Dari sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk pertemuan ketiga kita, Ibu akhiri ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman video pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Indonesia terkait ragam dan laras Bahasa Indonesia pada program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bima. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik sebagai proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.